Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak, ibu-ibu, para jamaah salat maghrib yang semoga kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis-majelis ilmu yang sebagaimana kita jalani pada malam hari ini. Karena jalan untuk kita memahami terhadap apa yang menjadikan masyiatullah, apa yang billahi, jadi imani billahi, yaitu iman kepada Allah Ta'ala, wa rasulihi, dan rasulnya, artinya Rasulullah SAW, wa syara'iddini, dan syariat-syariatnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, hal yastawil ladzina ya'lamuna wa la ya'lamun. Ini sebuah pertanyaan, tapi pertanyaan ini kalau di dalam memahaminya bukan kemudian orang yang menyampaikan ini lebih tahu, sebenarnya tidak. Pertanyaan agama. Faqalu ya Rasulullah, inna la nastati'u an ta'tiyaka illa fi syahril haram wa bainana wa bainaka hadha huyy min kuffari dona an tu'tu minal maghnamin khumusa wa nahamu an arba anil hattum wad dabba'i wa nakiri wal musaqqati warubama qala al-muqayyar wa qala iffaduhunna wa akhbiru bihinna man wara'akum. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabil iman babu ada'u al-khamisu minal imani. Hadisu Ibnu Abbas radhiyallahu an. Hadis ini datang yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Qala, telah berkata Ibnu Abbas, Inna wafda Abdul Qais, dia berkata ketika utusan Abdul Qais itu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, manil qaumu au manil wafdu? Ya, siapa kaum antara rombongan ini? Dia datang kepada Rasulullah SAW, di mana di situ utusan dari Abdul Qais. Ya, maka kemudian Rasulullah setelah menghadap Rasulullah kemudian menanyakan siapa di antara kalian yang kemudian menjadikan ketua rombongannya. Mereka kemudian menjawab, ya, qalu Rabi'atun. Maka kemudian dari kelompok tadi, utusan tadi mengatakan kaum Rabi'ah. Jadi yang jadi pimpinannya adalah kaum Rabi'ah. Qala marhaban bil qaumi au bil wafdi ghaira hazayan wala nadama. Maka kemudian itu disambut oleh Rasulullah. Kenapa ini? Karena mereka ingin mengetahui apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka selanjutnya faqalu, maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hai Rasulullah, inna lanastati'u an ta'tiyaka illa fi syahril haram. Ya Rasulullah,
sesungguhnya kami tidak bisa mendatangimu kecuali pada bulan haram, ya. Jadi ada suatu kaum yang mana di situ itu dahulu itu setelah kemudian munculnya Islam, orang-orang yang mungkin jauh dari Madinah pada saat itu, kemudian mereka itu terbatasi dengan orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir, maka mereka tidak bisa bergerak kemana-mana. Ya, walaupun Islam sudah tersebar kemana-mana pada saat itu di sekitaran Madinah, tetapi kaum-kaum itu mereka itu tidak bisa keluar masuk seenaknya sendiri, karena tatkala kemudian mereka itu diketahui oleh orang kafir, maka nyawanya itu yang kemudian dijadikan taruhan. Sehingga pada saat itu Qabilah tadi, artinya kaum tadi, menyatakan bahwa kepada Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya ya Rasulullah, kami itu tidak bisa mendatangi kepadamu ya kecuali pada bulan haram. Kenapa mereka bisa keluar di dalam bulan haram? Karena pada saat itu ya kaum kafir itu juga memahami bahwa pada bulan haram itu dilarang untuk berperang, dilarang untuk menganiaya, dilarang untuk mendolimi kepada siapapun, nggak boleh. Itu sudah menjadikan mafhum umul, artinya kefahaman yang secara umum. Kalau bahasanya sekarang ini sudah menjadi HAM, hukum asasi manusia, hak asasi manusia, itulah bahasanya sekarang. Ya, nah, maka Rasulullah SAW itu kemudian diwaduli demikian ini. Kenapa? Karena ya bainaka hadal hayyu min kufari mudhar. Karena di antara kami itu dan engkau itu terdapat perkampungan orang kafir mudhar. Ya, orang kafir mudhar itu tatkala kalau kemudian melihat dia adalah muslim, dibunuhlah dia. Dicelakailah dia. Sehingga mereka mengeluh mereka menanyakan kepada Rasulullah SAW, bagaimana ini? Ya, maka kemudian katanya ya selanjutnya, famurna bi amrin fadlin nukhbir min wara'ana wa nadkhula bi al jannah. Perintahkanlah kepada kami dengan perkara yang rinci, yang mana itu akan kami sampaikan kepada kaum kami, ya, dan dengannya itu kami akan dapat bisa masuk surga. Nah ini ya. Jadi pertanyaan dari Abdul Qais tadi, ya, utusan dari Abdul Qais tadi itu menyatakan begitu. Bagaimana ya Rasulullah, problemnya saya itu nggak bisa mendatangi majelismu setiap kali, hanya bisa mendatangi itu hanya pada masa-masa bulan haram. Karena di antara kami dan engkau itu ada sebuah kaum orang kafir, kaum kafir mudhar, yang mana kemudian mereka membahayakan kepada kami. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW itu kemudian ini ditanya kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan wasa'aluhu ani asrab. Maka kemudian dia menanyakan, kaum tadi menanyakan tentang minuman. Fa amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'. Ya. Maka kemudian mereka itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang minuman, maka Nabi SAW memerintahkan kepada mereka 4 perkara dan melarang mereka juga dalam 4 perkara. Ya. Qala atadruna mal imanu billahi wahdah. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka semuanya, apakah kalian tahu apakah iman kepada Allah yang Maha Esa itu, yang Maha Tunggal itu? Maka mereka menjawab, qalu
wa Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya itu lebih mengetahui. Ya, jadi pertanyaannya itu, ya, dari Rasulullah SAW, apakah kamu tahu iman kepada Allah saja, artinya meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala saja? Maka mereka menyatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa siyama ramadhana antu minal maghnami khumusa wa nahahum an arba. Maka Rasulullah SAW itu mengatakan, ya, karena sudah diberitahukan kepadanya, ternyata para utusan tadi itu mengatakan Allahu wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah mengatakan, yaitu bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk dipatuhi dan ditaati illallah, kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusannya. Wa iqamas shalah, dan mendirikan salat. Wa ita'az zakah, dan membayar zakat. Wa siyamu ramadhana, dan berpuasa di dalam bulan Ramadan. Wa antu'tu minal maghnam al khumusa wa nahum an arba. Ya, selanjutnya Rasulullah SAW meneruskan, selain kemudian mereka itu saum Ramadan, kalian memberikan 1/5 dari hasil rampasan perang. Nah, ini yang kemudian Rasulullah sesungguhnya ada sinyalemen, ya, sinyalemen berkenaan dengan perang. Artinya harus ada keberanian. Selain dia itu menjalankan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kaitannya dengan mesti harus dilakukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah kemudian 2 kalimah itu, maka Rasulullah mengatakan aqimis shalah wa ita'iz zakah wa shaumu wa siyamu ramadhana. Kemudian dilanjutkan antu minal maghnam. Ya, maka ya, selain itu katanya Rasulullah SAW, kalian memberikan 1/5 dari harta rampasan perang. Nah, ini maknanya, lek ono seperti itu Anda harus berani. Karena apa? Karena modalnya orang mukmin itu iman. Apa yang dilakukan oleh setiap orang mukmin, kita tidak ada ketakutan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, itu ya. Kita tidak boleh kemudian takut kepada manusia. Dan itu semuanya tatkala kalau kemudian itu terjadi, maka sesungguhnya apa yang kemudian terjadi itu adalah akan terletak pada keimanannya, tingkat keimanannya masing-masing. Ya. Tapi pada utusan ini Rasulullah mengatakan, ya, kalau kemudian seperti itu, maka apa? Berikan 1/5 dari harta rampasan perang. Wa nahahum an arba, dan cegahlah, artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang mereka dari 4 hal, yaitu yang pertama adalah anil khattam, ya, wadabai wa nakiri wal muzaffati warubai. Yang pertama adalah al-hatam, ad-duba, an-nakir, kemudian al-mufafat, atau beliau kemudian berkata al-muqayyar, nama minuman keras. Artinya apa? Ini bangsa-bangsa, ya, artinya sesuatu macam-macam yang berkenaan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ada sejenis al-hatam, ad-duba, an-nakir, al-mujaffat, atau kemudian Rasulullah mengatakan al-muqayyar. Maka semuanya ini adalah minuman keras.
Ya, oleh karena itu ya fenomena-fenomena yang ada sekarang ini banyak yang kemudian terjadi hal yang kemudian mungkin ada sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Artinya begini, Bapak Ibu-Ibu, dengan fenomena-fenomena yang ada ini, maka sudah barang tentu kita semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisannya Rasulullah SAW, kita diperintahkan untuk iman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita diperintahkan pula untuk menjalankan syariat-syariatnya. Ya, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jalankan. Lebih-lebih kalau melihat peristiwa di dalam hadis ini, ya, hadis ini terjadi pada saat kemudian setelah Rasulullah SAW itu pindah ke Madinah. Ya, pindah ke Madinah. Dan di Madinah itu, Bapak Ibu-Ibu, forum-forum untuk kemudian itu menerima apa yang kemudian menjadikan petunjuknya Allah melalui wahyu Allah itu selalu kemudian beruntun. Ya, selalu beruntun ya. Dan majelis-majelis ilmu yang digelar oleh Rasulullah SAW itu banyak, penuh. Ya. Kenapa? Karena umat ini rindu dengan apa yang itu menjadikan perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka ingin mengetahui apa yang kemudian diperintahkan oleh Rabb-nya. Dan lebih-lebih kemudian apa? Mereka senang bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini beda dengan umat yang ada sekarang ini. Banyak orang yang kemudian mereka tersibukkan dengan kehidupan dunia. Mereka sangat berat untuk ada di dalam majelis-majelis ilmu. Mereka banyak alasan-alasan untuk kemudian apa? Melakukannya itu. Di satu sisi dia tidak memahami terhadap dinul Islam yang hak ini. Inilah yang kemudian sebenarnya menghambat pada dirinya ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di satu sisi ada sebuah fenomena yang ada sekarang ini. Mereka katanya kembali kepada sunnah, tetapi ono kajian beginian ini, maaf ini ya, ono kajian begini, hadis yang sahih, hadisnya Bukhari Muslim, mereka nggak mau, katanya ingin kemudian menegakkan sunnah. Ini Bapak Ibu-Ibu. Jadi fenomena-fenomena yang ada sekarang ini buahnya. Kalau bahasane Prabowo, mereka banyak yang omon-omon. Ya, tatkala mereka diajak untuk kemudian menegakkan, untuk menghidupkan kembali sunnahnya Rasulullah SAW, dia pun enggan. Kenapa bisa begitu? Karena mereka mengatakan bukan kelompoknya. Inilah kemudian mereka jatuh di dalam firqah. Mereka jatuh di dalam kelompok-kelompok yang ada. Bukan kemudian berpikirnya sebagaimana hadisnya Rasulullah SAW. Ada 7 orang yang kemudian mereka itu akan dihijabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti di neraka. Salah duanya yaitu yang mana hatinya selalu terikat dengan masjid, dengan masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua yaitu orang yang mereka memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti suatu ketika di yaumil kiamah mereka akan dihijabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di yaumil kiamah. Dari apa? Api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata tatkala kalau kemudian kita ini merenung betul, ternyata pengajian itu bisa jadi kemudian akan memberikan tazkiyatun nafas kepada kita, pembersihan hati kita, ataupun kemudian membukakan wawasan kita di dalam dinul Islam yang hak ini. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ada sesuatu yang kemudian kita tidak mengetahui sebelumnya. Kemudian dengan adanya majelis ilmu itu, maka kemudian kita mengetahui apa yang kemudian dikehendaki oleh Rasulullah SAW, apa yang kemudian diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga seperti halnya mungkin forum yang kemudian disebutkan di dalam forumnya Rasulullah SAW ini, satu forum di mana kemudian kedatangan utusannya dari Abdul Qais, yaitu sebuah kaum yang mana kemudian kaum itu memang jauh dari Madinah, dan lebih-lebih kaum itu kemudian harus melewati sebuah kaumnya tapi kaum kafir, kaum mudhon. Jadi kaum kafir ini mereka itu sengit dengan Islam. Apa sengit itu ya? Benci kepada Islam. Ya,
Maka inilah perintahnya Rasulullah SAW, ya, selain syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa siyama ramadhana, Rasulullah masih melanjutkan. Kenapa? Karena fenomena halangan yang kemudian dihadapi oleh mereka, Rasulullah mengatakan antutu minal maghnam al-khumusa, ya, maka berikanlah 1/5 dari harta rampasan. Bahasanya indah sekali Rasulullah. Bahasanya apa? Perangi dia, kemudian ambil itu harta rampasan. Nah ini saudara, ya, berarti pada waktu di Madinah itu sudah terjadi banyak peperangan. Iya, mungkin di antara kita bertanya-tanya, maksudnya Islam itu kemudian selalu berperang? Oh iya, panjenengan ingin tahu selama Rasulullah SAW itu di Madinah, selama kemudian Rasulullah sampai kewafatannya, berapa perang yang dilakukan oleh Rasulullah? Ada 73 kali perang. Dengan hitung aja, ya, umurnya Rasulullah SAW itu berapa? Dikurangi kemudian di Mekah. Kemudian sisanya itu Rasulullah SAW dari sejak beliau itu hijrah ke Madinah itu tidaklah kurang dari 73 kali berperang. Berarti 3 bulan sekali Rasulullah maju perang. Ini loh ya, terjadi peperangan. Iya loh, Ustadz katanya Islam itu agama damai. Iya damai, tapi tatkala kalau kemudian kita ini dimusuhi oleh musuh Allah, ya, maka perintahnya apa? Perangi dia. Karena syariat perang itu pada masa-masa Rasulullah di Madinah itu sudah diberikan. Pertama-tama apa? Yaitu kaitannya dengan awal-awalnya, ya, memang kekhawatiran orang-orang Quraisy. Kenapa kemudian perginya Rasulullah SAW ini ke Madinah? Karena begini Bapak Ibu, orang Aus dan Khazraj itu dia orang ahli perang, selain dari Al-Ghifar, ya. Aus dan Khazraj itu kaum atau namanya suku yang suka berperang, ya, dan dia bangga dengan peperangan itu. Sehingga tatkala mereka itu pemuka-pemuka kaumnya dari Aus dan Khazraj ini masuk Islam, ya, kemudian terjadinya eksodus yang dilakukan oleh umatnya Rasulullah SAW, para sahabat itu kemudian pergi ke Madinah, oleh Rasulullah diperbolehkan, maka kekhawatiran orang Quraisy pada saat itu nanti pasti akan terjadi peperangan, ya, sehingga suatu ketika pemuka-pemuka Quraisy itu kemudian mengumpulkan seluruh kabilah yang ada di Mekah pada saat itu. Apa keputusannya? Bagaimana supaya Islam itu tidak berkembang, tidak bisa didakwahkan? Maka keputusan akhirnya Muhammad harus dibunuh. Ya, ada problem lagi. Siapa yang membunuh? Ya, maka setelah musyawarah berbincang-bincang, kemudian pada akhirnya diputuskan seluruh kabilah harus mengeluarkan satu jawara, artinya satu pendekar, sehingga tatkala kalau kemudian nanti itu ada tuntutan dari keluarganya, karena begini, keluarganya Rasulullah SAW itu kalau di dalam pandangan dari kabilah Quraisy pada saat itu masih terkemuka, Bapak Ibu. Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim itu kalau dari kabilah itu disegani. Kenapa? Karena cikal bakal kaitannya dengan orang atau orang yang mereka itu mengurusi atau melayani tamu-tamu Ka'bah adalah mereka. Ya. Sehingga kekhawatiran orang-orang Quraisy pada saat itu supaya nanti kalau ada tuntutan dari keluarganya, karena pada masa itu Hamzah masih, ya, dan Hamzah sangat ditakuti oleh orang
Quraisy semuanya takut dengan Hamzah. Kok takut gimana? Ada sebuah bukti, ya. Pada saat kemudian Rasulullah SAW mengadakan Sofos pertama kali. Sofos itu jaharnya Rasulullah SAW menyatakan bahwa Islam itu adalah agama Rasulullah SAW dan pada saat itu diikuti oleh umat pada saat itu keluar semuanya. Maka suatu ketika kemudian Rasulullah beserta sahabatnya itu di Mekah, di depannya Ka'bah, tepatnya yaitu di pintu Ka'bah. Maka kemudian oleh Abu Jahal pamannya sendiri, Rasulullah kemudian dipukul. Ya. Maka pada saat itu kemudian datanglah Hamzah. Maka dipukullah itu Abu Jahal dengan ujung busurnya. Takut semuanya. Ya. Dan tidak ada yang kemudian melawan pada saat kemudian Rasulullah ditolong oleh Hamzah tadi. Ya. Ini Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi tatkala kemudian pada saat kemudian Rasulullah SAW mau hijrah, ya, hijrah ke Madinah, maka betapa ketakutan mereka orang-orang Quraisy pada saat itu, maka pada akhirnya memutuskan Muhammad harus dibunuh. Maka keputusan yang terjadi adalah seluruh kabilah mengutus satu, artinya ada perwakilan setiap kabilah itu untuk kemudian membunuh Muhammad. Di mana itu? Yaitu di rumahnya. Jadi rumahnya Rasulullah SAW itu dikepung, ya, dikepung. Tetapi sebelumnya Allah sudah memberitahukan kepada Rasulullah SAW sehingga beberapa waktu itu tempat tidurnya Rasulullah SAW itu dipakai oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, dan tatkala setelah kemudian kondisi Abu Bakar dan anaknya sudah bisa mempersiapkan untuk perjalanan Rasulullah, karena perjalanan Rasulullah SAW perjalanan yang kemudian sangat melelahkan, dan itu antara Mekah kemudian berhenti di Gua Nur, ya, di Gua Thur, ya, itu kemudian apa? Ada waktu jeda, waktu yang lama. Sehingga terjadilah Asma binti Abu Bakar itu mengirim yang namanya makanan untuk makannya Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Dan ternyata sehingga suatu ketika, ya, maka orang Quraisy mengadakan sayembara. Siapa yang bisa menangkap Muhammad dalam kondisi hidup ataupun mati, maka akan diberikan hadiah yang sangat besar. Maka ada sebuah riwayat sangat dekat dengan Rasulullah, ingin dia menangkap, tetapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau dengan Abu Bakar. Tatkala mau mendekat, maka kudanya pun kemudian apa? Kalau bahasanya kita mengen. Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an itu bisa mengalahkan yaitu Persia saat itu, yaitu terkenal dengan perang yang namanya Qadisiyah, menyelesaikan itu. Ya, walaupun memang peperangan kaitannya dengan Persia ini memakan korban yang sangat banyak. Kenapa? Karena ada yang maka dipanggillah yang namanya Suraqah tadi. Mana itu Suraqah? Maka Suraqah kemudian diperintahkan untuk memakai pakaian kebesaran Raja Hurmuz pada saat itu. Kalian akan digantikan suatu kaum, ya, kaum itulah yang kemudian mereka akan kemudian apa? Yang akan menggantikan kalian dalam kondisi kalian berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka betul kemudian di dalam sebuah riwayat kaitan pun mungkin di media ada yang kemudian mau mengajak kerjasama dari Cina ini. Kenapa? Karena itu tawaran.